Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar His FM yang berbahagia dan ITV, pemirsa ITV. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik kali ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun lewat udara atau juga lewat YouTube. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu Asyratus Sa'ah, yang saya bacakan dari sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, Risalah Magister, yang telah kita selesaikan kemarin tentang tanda-tanda kiamat kecil. Sallallahu alaihi wasallam dituturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk hidayah yang lurus kepada kita semuanya, dan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib sekalipun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar sekalian dan pemirsa ITV, bahwa tanda kiamat kecil sudah sangat banyak terjadi dan telah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Di antaranya merajalelanya kebodohan, di antaranya munculnya ruwaibidah, yaitu orang-orang yang tidak ahli tapi dipercaya umat. Jadi jadikan yang berbicara di depan umat padahal bukan orang yang ahlinya, sehingga kacau balau. Kemudian juga munculnya hilangnya kepercayaan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi orang yang mengikor kepada bangsa-bangsa barat, mengikor kepada Yahudi dan Nasrani, dan banyak lagi. Di antaranya munculnya kasiat ariat, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Itu semua tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan banyak sekali. Dan ada beberapa tanda kiamat kecil yang mungkin sedang menuju atau belum terjadi. Di antaranya adalah tersibaknya sungai Efrat, emas di sungai Efrat, yang nanti akan berperang, manusia memperebutkannya, dan 100 orang yang berperang, 99 meninggal, 1 yang hidup. Begitu dalam hadis Rasulullah. Demikian pula nanti akan terjadinya perubahan di Timur Tengah, di Jazirah Arab, yang dulunya padang sahara menjadi Jannatan wa Anhara, menjadi kebun-kebun, dan sungai-sungai ini mungkin belum merata. Itu di antara tanda kecil yang belum terjadi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mulai kepada tanda-tanda besar atau tanda kecil yang menuju besar. Karena ada satu tanda yang oleh para ulama dianggap sebagai tanda kecil, tetapi dimasukkan juga dekat dengan tanda besar karena semacam pembatasnya. Nah, di antara tanda besar dalam sebuah hadis Muslim disebutkan, inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda-tanda. Khasfun bil masyriqi, khasfun bil maghribi, khasfun bi jaziratil arab, wad dukhan, wad dajjal, wad dabatil ard, wa ya'juj wa ma'juj, wa tul'u syams min maghribiha, wa narun takhruju min qa'rati adan tarhalun nas. Hadis riwayat Muslim. Ada 10 tanda ya sebelum terjadi kiamat, yaitu adanya penenggelaman di wilayah timur, penenggelaman di wilayah barat, penenggelaman di Jazirah Arab, kemudian ada dukhan, yaitu kabut, adanya dajjal, adanya binatang melata yang muncul dari bumi, adanya Ya'juj Ma'juj, adanya munculnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya api yang keluar dari lembah Aden di Yaman yang akan menggiring manusia. Itu di antara hadis-hadis tentang tanda dari kiamat besar, yang banyak lagi yang lainnya, cuma kita sebutkan satu sebagai contoh. Kemudian kita akan mulai masuk aja pada tanda yang kita bahas pada kali ini, yaitu Al-Mahdi, Imam Mahdi Al-Muntadhir, yang mana ini merupakan tanda kecil menuju tanda besar. Beliau hadis tentang Al-Mahdi ini sebenarnya hadis yang mutawatir, yang sahih. Hanya sebagian kaum muslimin masih ada yang kurang percaya. Sebagian ada yang malah seperti orang Syiah itu menganggap bahwa Al-Mahdi itu ya yang sembunyi di gua di Iran sana sudah ratusan tahun, dan akan muncul sebagai imam mereka yang akan memimpin orang-orang Syiah membunuh para nawasib atau Ahlussunnah. Begitu keyakinan mereka. Tetapi dalam keyakinan kita kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Mahdi itu betul-betul ada, dan namanya akan sama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
begitu pula nama bapaknya, dan termasuk dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Itu hadis sahih yang menyebutkan tentang Imam Mahdi yang nanti akan muncul di muka bumi ini, ya, dia akan muncul di dunia ini untuk menyebarkan kebaikan, keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman. Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah kitab yang terkenal, itu An-Nihayah, wa huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alwi Fatimi Hasani radhiyallahu an. Jadi dia adalah Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha. Kapan keluarnya Al-Mahdi? Pendengar sekalian, ada sebuah hadis yang ada beberapa hadis banyak, tetapi sebagai satu hadis yang paling kuat diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tentang keluarnya Al-Mahdi, dan hadis ini juga di dalam Mustadrak Hakim ada dan disahihkan. Hadis ini oleh Imam Dabi juga disepakati. Beliau Nabi SAW bersabda, yaqtatilu inda kanzikum salasatun. Nanti akan berperang di perbendaharaan kalian, ini tafsir atau penjelasannya, yaitu di Mekah, ya, memperebutkan ini apa namanya itu Ka'bah, penguasaan Makkah itu. Salah satu, ada 3 orang yang berperang, kulluhum ibnu khalifah, 3-tiganya adalah putra khalifah. Jadi ada seorang khalifah yang meninggal pada waktu itu, kemudian diperebutkan kekuasaan oleh 3 putra khalifah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian tidak dimenangkan oleh salah seorang dari mereka. Jadi 3-tiganya berperang untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi ternyata dari 3 orang itu tidak ada yang mendapatkan kemenangan. Tsumma tadul rayatu sud min qibalil masyriq, kemudian muncullah pasukan berbendera hitam dari arah timur, yang disebutkan dari arah Khurasan. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, kemudian mereka akan memerangi kalian sebagai peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum yang lain. Kemudian perawi mengatakan, kemudian saya lupa apa yang disebutkan berikutnya, dan fa idza ra'aitumu fabay'u walau habwan ala salj fa innahu khalifatullahi al-mahdi. Jika kau melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya meskipun dengan merangkak di atas salj, di atas es, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Nah, untuk hadis yang terakhir tadi, walau kan habwan ini, para ahli hadis menyebutkan yang itu dhaif, tapi sebelumnya sahih. Jadi inilah Al-Mahdi yang kalau kita gabungkan dalam sebuah cerita dari buku-buku yang ada dan juga keterangan-keterangan yang pernah kita baca, bahwa nanti ketika Arab sedang bergejolak dalam peperangan dan tidak yang menang, maka pada waktu itu yakhruju rajulun min Madinah, keluar seorang laki-laki dari Madinah menuju Mekah. Dari Madinah menuju Mekah, dan di Ka'bah di Jabal Ismail ada beberapa orang yang sedang memperhatikan, ya, karena dunia sedang kacau waktu itu, karena memang sebelum Al-Mahdi muncul tandanya adalah mal al-ardu zuran, dunia dipenuhi dengan kerusakan yang luar biasa. Ya, dalam hadis disebutkan, kita tahu bahwa nanti orang yang baik jadi yang buruk, yang buruk yang baik, yang pendusta dipercaya, yang dipercaya malah didustakan, yang amin yang percaya dikhianati, dan sebaliknya. Jadi sudah terbalik parameternya. Nah, di dalam kegelapan dunia ini, artinya kerusakan yang luar biasa ini, kemudian ada orang yang mencari ini khalifah ini siapa yang akan membersihkan dunia ini, karena mereka kaum muslimin tahu, lama-lama tahu ada hadis tentang Al-Mahdi, maka mereka kemudian melihat orang yang tadi itu, yang dari Madinah itu, dan diyakini sebagai Al-Mahdi, maka mau dibaiat. Tapi kemudian tidak mau, menolak. Dalam riwayat ini disebutkan balik ke Madinah, kemudian dikejar, balik lagi ke Mekah, dikejar, akhirnya dipaksa dibaiat di depan Ka'bah. Akhirnya
Al-Mahdi ini kemudian mau menerima bait itu dan diangkat sebagai khalifah kaum muslimin. Tentunya pengangkatan itu tidak kemudian secara aklamasi disetujui oleh manusia pada waktu itu, bahkan banyak yang tidak setuju. Nah, diantaranya adalah nanti ada dari Syam pasukan besar, yaitu waktu itu dipimpin oleh Sufyani, penguasa Syam itu Sufyani, mengirim pasukan besar setelah mendengar di Ka'bah ada khalifah, maka dikirim pasukan besar yang akan menyerang untuk menumpas ini khalifah baru ini, Al-Mahdi ini. Dan kemudian Allah tenggelamkan pasukan itu di Baida. Ini ceritanya ada di hadis Bukhari dan Muslim, ditenggelamkan di Baida dan mati semua kecuali satu orang. Setelah itulah kemudian banyak orang yang percaya kepada Al-Mahdi dan berbondong-bondong ikut menguatkan Al-Mahdi, selain tadi pasukan bendera hitam yang menjadi tulang punggung kekuatan Al-Mahdi. Begitulah kurang lebih secara singkat kisah Al-Mahdi secara awal ya. Ataupun nanti apa yang dilakukan Al-Mahdi kita akan lanjutkan lagi nanti insyaallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.